Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah, saya teringat dengan sebuah kisah. Dulu itu saya mendengar dari ceramahnya Allah yarham Mbah Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, dan ini mungkin mengulang atau tapi bisa untuk inspirasi. Beliau berkisah bahwa dulu di daerah Baghdad ada seorang wali kota, di mana wali kota ini sedang memiliki masalah. Masalahnya ya mungkin pelik, sangat ruwet, sehingga dia bingung mau, kalau bahasa Jawa itu sambat, mungkin mau mengadu kemana ini ya, saya ini mau ke siapa, wong dia wali kotanya. Akhirnya dia putuskan ingin mengadukan masalah ini agar dikasih solusi kepada seorang alim di kota itu. Tapi lagi-lagi dia kepentok dengan kepentingan. Dia seorang kiai ini ngalim, tapi partainya A mungkin. Lihat yang lain lagi, tapi dia partainya B dan segala macam. Ya akhirnya kiai mana ini ya yang masih orisinil. Akhirnya dia menemukan seorang kiai kampung di sudut wilayahnya si wali kota ini, dan memutuskan untuk datang ke rumah rumah kiai kampung ini. Berangkatlah dia. Mungkin kalau jam-jam sekarang itu dipadankan dengan waktu sekarang, itu ya sekitar jam 2 atau setengah 3 lah, menjelang asar. Sampai di kediaman si kiai kampung ini, wali kota ini, sekitar ba'da asar atau setelah asar. Di kediamannya ada pondoknya kecil. Begitu mau masuk, ketemu sama salah satu penjaga santrinya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Saya pengen sowan ketemu pada Mbah Yai, apakah boleh? Oh, sebentar, mohon ditunggu dulu, karena Pak Yainya lagi wiridan, lagi zikir pada sholat asar. Ya, ditunggulah di ruang tunggu itu. Begitu ditunggu lama kok nggak keluar-keluar, sampai menjelang maghrib, ternyata si kiai ini bablas sampai sholat maghrib. Wah, ini kiai model apa ini, kata wali kota ini. Begitu ya sudah, ikut sholat maghrib saja jamaah. Begitu habis sholat maghrib jamaah, dia ngelihat si kiai ini ngimami ya khusyuk, tapi agak gerak-gerak. Wah, ini kapan selesainya ya? Habis sholat maghrib wiridan jamaah, habis wiridan jamaah, santri pada keluar, si kiai masih melanjutkan zikirnya sampai ketemu isya. Barang sampai ketemu isya,
sholat jamaah lagi, wiridan lagi sampai jam 10. Jam 10 dilanjut sholat hajat, sholat apa dan segala macam, sholat sunnah. Tanpa terasa kiai ini ternyata sampai jam 3:30 pagi. Jadi dari habis asar terus diisi dengan sholat dzikir, terus sampai menjelang subuh. Wah, ini si wali kota ini udah gelasahan. Waduh, ini gimana ya, mau ketemu kiai yang agak orisinil saja lumayan susah ini. Akhirnya ya sudahlah, sudah kadung sampai di tempatnya, pokoknya saya harus mau mau menunggu, sabar lah. Saya harus sabar, pokoknya demi mencari jalan keluar masalahnya dia ini, wali kota ini. Setelah itu habis subuh, dia berharap mungkin habis subuh ini kan semalaman gak tidur Pak Kiainya, mungkin bisa sebelum tidur saya bisa ngobrol sebentar. Ternyata habis subuh wiridan lagi sampai jam 8. Jam 8 sholat sunnah, wiridan lagi sampai hampir menjelang zuhur, sekitar mungkin jam-jam 10 atau jam setengah 11 lah. Barulah Pak Kiai kampung ini keluar dari tempat duduknya, dari tempat wiridannya. Begitu lihat Pak Kiainya keluar dari musola, wah, ini wali kota ini sudah agak gembira, alhamdulillah. Seolah-olah ini masalahnya agak berkurang lah sedikit. Karena dia ketambahan dengan nunggu Pak Kiainya tadi. Akhirnya dia kesampingkan pertanyaan tentang masalahnya ini, masalah yang dia bawa dari rumahnya, dari kantornya. Dia malah penasaran dengan apa yang terjadi dengan Pak Kiainya ini. Pak Wali Kota akhirnya bertanya, Assalamualaikum Pak Kiai, alhamdulillah. Kalau bahasa Jawa mungkin ya sepindah silaturahmi. Kalau bahasa Indonesia mungkin ya, pertama saya kesini ya mengaturkan silaturahim, memperkenalkan diri, saya wali kota dan segala macam. Yang kedua, saya ini kok penasaran dengan sampean. Kenapa Pak? Saya itu kesini pengen ketemu sampean sebenarnya dari kemarin sore menjelang asar, ya sekitar waktu asar. Tetapi saya tunggu semalaman, Anda ini malah wiridan, malah keenaan wiridan. Sebenarnya sampean ini wiridan opo, atau apakah begitu nikmat sekali wiridan itu? Nah, kata Pak Kiainya sambil tersenyum, beliau menjawab, ya ini sampean boleh percaya atau tidak. Percaya syukur, nggak percaya enggak apa-apa. Di semalam, dari sore itu sampai semalaman itu, saya merasakan sepertinya, mungkin ya begitu, seperti nuansanya Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Saya itu begitu habis asar wiridan, tiba-tiba ada yang bisikin di samping saya, terus diajak saya ke langit pertama. Seret. Nah, di situ saya diperkenalkan oleh Allah kepada penduduk langit pertama, bahwa hei penduduk langit pertama, ini adalah kekasihku, ini adalah waliku, maka cintailah dia dan jangan sekali-kali memusuhinya.
karena siapa yang memusuhinya ya berarti berhadapan dengan aku. Setelah itu ditarik lagi saya sampai ke langit Sab 2, sama begitu, ini adalah kekasihku dan segala macam, terus sampai langit Sab 7. Setelah sampai langit Sab 7, saya diajak turun lagi ke bumi. Lah, di bumi saya ditarik oleh malaikat lagi ke dasar bumi. Begitu juga penduduk bumi Sab pertama, bumi Sab kedua dan segala macam sampai Sab ke-7, begitu semua. Ini nggak usah ditanya kalau langit Sab 1 itu gimana, bumi Sab 1 itu gimana, bumi Sab 2 itu gimana, nggak usah dipikirkan kalau itu. Begitu sudah dibawa ke langit Sab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di bumi lapisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dibawalah dia ke tempat asal, dibawalah saya ke tempat asal. Terus ditanyakan ke saya, Gusti Allah itu nanya, hei, kamu sekarang kan sudah jadi kekasihku, kamu tuh mau minta apa? Saya kasih semua, pokoknya segala permintaanmu saya turuti. Lah si kiai ini menjawab, saya menjawab begini Pak, ketika ditanya oleh Allah seperti itu, saya menjawab, saya ini sudah memaklumatkan diri bahwa saya cukup dengan engkau, dan saya tahu betul engkau adalah zat yang maha mencukupi. Jadi saya sudah tidak punya permintaan-permintaan lagi. Tetapi kalau memang terpaksa saya harus meminta, karena ini adalah juga perintah engkau, maka jika sholat saya atau seluruh ibadah saya ini kok karena pengen surga, kunci rapat-rapat surga itu. Tetapi kalau misalkan sholat ibadah ketaatan saya karena takut neraka, masukkan saja saya ke neraka. Karena saya tidak mau ibadahku, ketaatanku ini tercampur dengan yang lain. Saya di sholat saya sudah saya maklumatkan lillahi ta'ala, saya tidak mau selain engkau ya Allah. Wah, ketika bercerita seperti itu, si wali kota ini terpukau dan sudah tidak mikirin masalahnya lagi. Wah, mau jadi wali kota, mau apa segala macam, tidak masalah. Dia malah justru berhasrat pengen jadi wali. Dia, si wali kota ini malah justru, wah kayaknya kok hebat betul ya kalau jadi wali. Tetapi jalurnya kok harus begini, itu gimana? Wong saya ini wali kota, makan barangnya ya mungkin bukan lagi subhat, mungkin ada barang haram juga yang dimakan, ada hasil apa segala macam itu kan. Bagaimana Pak Kiai kalau saya ini tuh pengen jadi wali kayak sampean ini, tetapi ya jalurnya jangan kayak sampean lah, susah saya ini kalau jalur kayak sampean. Akhirnya si wali, si siapa, si kiai ini menyarankan begini, yang paling ringan, kata kiai ini yang paling ringan jadi wali, sampean cari wadah kaleng, terus
kasih tali dikalungkan ke leher sampean, suruh pelontos orang-orang ke rambut sampean, orang-orang suruh pelontos rambut sampean ini. Setelah dipelontos, pukul aja, suruh pukul kepala sampean ini untuk sebagai bentuk tobatnya sampean. Karena tahapannya itu ya mau tidak mau lewat tobat. Oh, siapapun yang memukul sampean dikasih kurma 1, mukul 2 kali kasih kurma 2, mukul sampai kelenger ya nanti mungkin dibelikan 1 karung mungkin. Wah, ini apa namanya, betapa dari kisah ini, betapa seseorang ini sebenarnya tidak ada yang perlu diperjuangkan betul-betul kecuali agar tetap lillahi ta'ala. Nah, kita itu kadang-kadang kan sholat hajatnya sudah banyak banget, baca sholawat pengen lunas hutang, pengen ini kan. Jangan-jangan sholat kita bukan lillahi ta'ala tapi lil lunas utang, atau lil kaya, atau lil yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan sebenarnya tidak pantas. Nah, hikmah dari kisah ini adalah bagaimana seharusnya kita ini tetap beristiqomah dalam mengesahkan Allah. Jangan sampai ibadah-ibadah kita tercampuri kepentingan-kepentingan sehingga tidak benar-benar diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, puasa, zakat itu yang diprioritaskan itu ya hanya untuk menghamba, karena kita diciptakan hanya untuk menghamba. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ada yang menafsiri illa liya'budun itu liya'rifun, hanya untuk mengenal. Selama ini kita hidup ini sholat tiap hari, sudah kenal sama yang kita sembah apa belum? Ini kan menjadi pertanyaan besar. Jangan-jangan kita hanya melakukan rutinitas, bukan melakukan penghambaan sholat kita ini. Semoga kita semua diberi ketetapan iman Islam, diberi keselamatan dunia akhirat, diberi keberkahan hidup serta kemanfaatan. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.